Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Radillah dengan NPM 418780124018. Di sini saya akan menjelaskan presentasi ilmu hayat. Pertanyaan pertama, bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global? Bahkan negara dengan populasi terbesar di dunia, Tiongkok, merupakan kebijakan negara karena penurunan tingkat kelahiran penduduk. Jawabannya dari saya, fenomena perubahan kesuburan dan populasi secara global dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, faktor sosial, dan budaya. Banyak negara, termasuk Tiongkok, mengalami penurunan tingkat kelahiran akibat perubahan ini. Dengan adanya tingkat kesuburan, di banyaknya negara, tingkat kesuburan telah menurunkan drastis penurunan populasi. Negara-negara dengan tingkat kelahiran rendah menghadapi tantangan demografis seperti penunduan populasi dan pengukurannya tenaga kerja. Kebijakan di Tiongkok untuk mengatasi penurunan tinggi kelahiran. Tiongkok telah mengubah kebijakan dari 1 anak menjadi 2 anak dan bahkan 3 anak. Perubahan kesuburan dan populasi di tingkat global serta kebijakan yang diambil oleh Tiongkok mencerminkan tentang yang dihadapi negara-negara dalam menghadapi dinamika demografis. Penurunan tingkat kelahiran memerlukan pendekatan yang berkelanjutan dan inovatif untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan populasi yang berkualitas. 2. Apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan? Jelaskan menurut fenomena asal daerah Anda. Bagaimana tanggapan Anda untuk menyelesaikannya? Jawabannya, hubungan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan sangat erat menyebabkan eksploratis sumber daya alam yang berlebihan, sementara kualitas lingkungan yang buruk dapat memburuk kondisi kemiskinan. Fenomena di daerah saya. Di daerah saya misalnya banyak masyarakat yang mengandalkan pertanian subsisten ketika mereka menghadapi bencana-bencana alam seperti banjir atau kekeringan, ketidakmampuan untuk mengolah lahan secara berkelanjutan dapat memburuki kemiskinan, pendidikan, dan kesadaran. Meningkatnya pendidikan mengenai praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan sangat penting. Kesadaran akan penting menjaga kualitas lingkungan dapat mendorong perubahan perilaku. Dukungan kebijakan pemerintahan perlu membuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperdayakan masyarakat miskin, seperti memberikan akses ke teknologi ramah lingkungan dan bantu finansial. Partisipasi komunikasi melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek lingkungan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Pertanyaan yang terakhir, mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan?
Jelasannya dan hewan ganas itu seperti predator puncak cenderung langka karena beberapa alasan yang berkaitan dengan piramida makanan. Rantaian makanan dan energi dalam piramida makanan, energi berkunjung pada setiap tingkat hanya sekitar 10%. Energi dan satu tingkat yang ditransferkan ke tingkat berikutnya. Jadi untuk mendukung hewan-hewan besar dan ganas yang berada di puncak diperlukan populasi besar dari mangsa-mangsa di tingkat bawahnya. Kebutuhan sumber daya hewan membutuhkan lebih banyak makanan dan habitat yang luas untuk bertahan hidup yang lebih lama. Ini membuat mereka lebih rentan dalam kehidupan mereka. Sekian dari saya, terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.